Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Siapapun dapat habiskan hidup membenci seseorang yang menyakiti mereka, tapi perlu keberanian untuk serahkan pada Tuhan. Cobalah membantu sebanyak mungkin orang dan saksikan Tuhan menjadi pembela dalam hidupmu. Jalan tanpa sakit bukanlah jalan terbaik untuk dicari. Bahkan jika kau temukan, itu tidak membawamu ke tempat yang kau inginkan. Kita suka cepat selesai, benar? Doa kita, Tuhan, buat aku sabar dan tolong lakukan dengan cepat. Ini baik, jamur bisa tumbuh dalam semalam. Ada yang punya halaman, hari ini terlihat bagus dan hari berikutnya tumbuh jamur. Tapi pohon oak besar atau sequoia butuh waktu lama. Aku mau bertanya, kau ingin jadi jamur atau pohon kebenaran yang besar? Ada banyak orang Kristen jamur. Ayo. Tak ada firman Tuhan di Alkitab yang bandingkan kita dengan jamur. Tapi Yeremia 17:8 mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akarnya merambat ke tepi batang air yang tak mengalami datangnya panas terik. Tetapi yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun yang kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayo, itu yang Tuhan mau. Bukan jamur yang muncul dalam semalam dan seseorang datang memotong. Dia ingin kita menjadi orang yang berakar pada Tuhan. Dia ingin orang yang berakar dalam Tuhan, berakar dalam dan tertanam pada Kristus dan kasih-Nya dan dalam prinsip firman Tuhan. Karena itu, waktu ada badai dalam hidupmu, kau dapatkan makanan dari sesuatu yang tak bisa dilihat orang karena kau punya akar yang ada dan masih menyerap makanan yang membuatmu hasilkan buah. Ayo, dalam kekeringan sepanjang tahun kau tak berhenti berbuah karena kau tak dapatkan sumber kehidupan dari keadaanmu. Kau dapatkan dari sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kau mau jadi jamur atau pohon kebenaran. Kau bisa tempel stiker pada belakang mobilmu dan pakai kalung salib. Dan susah payah belajar firman dan membawanya berkeliling. Tapi kata Alkitab, kau dikenal dari buahnya. Amin. Bisakah kau hasilkan buah dalam kekeringan sepanjang tahun? Waktu segalanya tak berjalan baik, berapa lama kau bersungut-sungut pada orang lain? Siapa yang tahu apa itu geode? Oke, tak banyak, ya. Itulah itu. Kau tahu itu tidak menarik seperti yang lain. Tuhan membuat itu. Wow. Kau tahu, itu cara sebagian besar kita di bagian luar. Kau jadi Kristen dan bagian luarmu masih seperti itu, tapi itu di dalam. Lihat. Jadi, kupikir itu contoh yang luar biasa. Seperti, Tuhan, kau pasti bercanda. Bagaimana bisa sesuatu terlihat buruk di luar tapi bagus di dalam? Lihat, waktu Yesus datang dalam hidup kita, semuanya diurus. Tetapi yang tidak dilakukan Roh Kudus adalah kerjakan apa yang ada di sana, di mana dunia dapat lihat dan dapat manfaat darinya. Ya, akan sedikit sakit waktu dia mulai membuang hal itu. Tapi dia mengejar hal baik. Ambil mejanya, Matt. Berlian adalah permata paling berharga di dunia. Orang bayar mahal untuk berlian, berkualitas baik. Kau tahu, berlian terbentuk
sangat-sangat lama, kadang selama ribuan tahun. Mereka terkubur di bumi atau pegunungan, dan mereka jadi berlian karena suhu tinggi, di bawah tekanan besar, di bawah kedalaman bumi. Kau dengar aku, jika kau ingin jadi berlian bagi Tuhan, butuh suhu tinggi dan tekanan besar. Beberapa malam di tungku api. Banyak orang hanya parkir di titik rasa sakit dan hanya tinggal di sana sepanjang hidup. Ya, ayahku melecehkanku dan aku tak pernah lupa. Ya, kau bisa. Kau tak hanya bisa melewatinya, kau bisa pakai. Dengar aku, kau tak hanya bisa lupakan itu, kau bisa biarkan Tuhan gunakan. Setiap hal yang kau lalui itu sulit, kau bisa dapat sesuatu jika kau mau. Kau tahu, banyak orang yang pekerjakan orang lain yang berpengalaman. Mereka lebih suka orang dengan pengalaman daripada orang yang berpendidikan tapi tak punya pengalaman. Jadi, kau bisa baca Alkitab, tapi waktu kau harus melakukannya dalam hidupmu, kau tak punya pengalaman. Bahkan Alkitab bicara tentang Yesus dalam Ibrani 5, dikatakan bahwa hal-hal yang dia alami memenuhi syarat. Jadi penyelamat kita, hal-hal yang dia lalui memenuhi syarat menjadi imam besar kita. Karena sekarang dia tahu rasa sakit yang kau rasa. Dia tahu, jika ingin bantu orang, kau lalui beberapa hal. Kau percaya apa yang kukatakan karena aku telah melaluinya. Jadi aku tak perlu beritahu, kupikir ini berhasil, aku tahu ini berhasil. Aku tak hanya baca buku, aku terapkan prinsipnya. Kukatakan sesuatu, salah satu hal terbesar yang kau lakukan adalah memaafkan orang, memaafkan seseorang yang menyakitimu. Itu butuh keberanian. Siapapun dapat hidup membenci seseorang yang menyakitinya dan coba maafkan, tapi perlu keberanian untuk serahkan pada Tuhan. Teruskan dan coba bantu sebanyak mungkin orang dan saksikan Tuhan jadi pembela dalam hidupmu. Ayo. Jangan hanya menjadi orang biasa yang bertindak seperti orang lain bertindak. Jadilah lebih baik. Biarkan Yesus senang, dia membayar kebebasan kita. Karena kita lakukan sesuatu dengan diri kita. Amin. Apapun yang kau alami sekarang, hal apapun yang kau alami, mungkin tak adil, tak terlihat adil. Alkitab tak pernah katakan bahwa hidup itu adil, tapi dikatakan bahwa Tuhan itu adil. Berarti ia buat hal yang salah jadi benar. Itu salah satu yang aku suka dari Tuhan, karena dia adalah Tuhan keadilan. Aku suka khotbah itu, karena aku tahu Tuhan mengambil yang salah padaku dan merubahnya untuk kebaikan. Tapi jika kau ingin hal itu terjadi, kau harus mempunyai perubahan sikap. Hari ini katakan, ini hari terakhir aku menyalahkan masalahku pada orang lain. Ini hari terakhir aku merasa kasihan pada diriku. Ini hari terakhir aku akan kepahitan dan tidak mengampuni. Aku akan coba cara Tuhan. Ayo, aku akan coba cara Tuhan. Dan lihat yang terjadi. Jangan cari jalan tanpa sakit.
Suatu hari aku sedang berkendara dan lihat tanda dilarang parkir, tak boleh parkir. Sesudah aku melihat itu, Tuhan memberiku pesan dan seringkali waktu aku dapat pesan itu datang tepat waktu. Kupikir itu yang orang lakukan, mereka parkir di titik rasa sakit, tinggal di sana. Aku masih bisa parkir. Kembali di tempat waktu aku 18 tahun kepahitan, marah, mengendalikan, manipulatif dan tak percaya siapapun dan tak pernah bisa pertahankan hubungan yang baik. Tapi karena aku coba cara Tuhan, aku di sini menolongmu. Dan kau tahu, Israel berada dalam kekacauan, Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Dan mereka masuk ke tempat sulit, diikuti pasukan Mesir di belakang dan Laut Merah di depan. Dan mereka berseru pada Musa, Musa berseru pada Tuhan. Di Keluaran 14:15 Tuhan berkata pada Musa, "Mengapa engkau berseru kepadaku? Katakan pada orang Israel supaya berangkat. Aku punya pesan untukmu, berhenti duduk dan menangisi masa lalu dan apa yang belum dimiliki dan apa yang dilakukan orang padamu dan belum dilakukan dan mulailah bergerak." Ayo, jangan hanya parkir, saatnya pergi ke suatu tempat. Kau tahu, Saul diurapi raja dan Samuel telah banyak meluangkan waktu dalam hidup Saul. Dia orang yang mengurapi Saul dan aku yakin banyak pengajaran yang terjadi dan melatihnya dan Saul jadi kepahitan. Dia lalu memberontak terhadap Tuhan dan berpikir tak harus lakukan persis yang diperintahkan Tuhan, dia hanya lakukan sedikit dan yang dia mau lakukan. Kukatakan kepadamu bahwa itu tak akan berhasil. Kau tak dapat lakukan sedikit perintah Tuhan dan sedikit yang kau mau dan ingin memiliki apa yang Tuhan mau. Lakukan atau tidak. Jadi, jika kau coba berkompromi dengan Tuhan, lakukan sebagian perintahnya dan sebagian yang kau mau. Maka hari ini buat keputusan antara kau benar-benar mau pergi dengan Tuhan atau mungkin tidak pergi kemana-mana. Kau tahu? Kembali pada usia 40-an. Sebelum aku punya kesempatan mengajar, aku punya kelompok belajar Alkitab di rumah dan aku tak tahu apa-apa dan Tuhan memanggilku untuk lakukan sesuatu dan aku tak mengerti itu, aku tak bisa hentikan yang dilakukan dan pergi ke sekolah Alkitab. Aku punya 3 anak dan aku harus belajar. Aku tak punya waktu untuk belajar karena aku punya pekerjaan dan 3 anak, suami dan kami berkomitmen di gereja dan jadi aku merasa Tuhan ingin aku berhenti bekerja dan itu tampak bodoh karena penghasilan kami lebih rendah dari tagihan kami. Dan biasanya kau tak berhenti bekerja jika tagihan lebih banyak dari penghasilan. Kau pertahankan. Tapi aku merasa harus berhenti. Aku merasa harus berhenti. Dan percaya Tuhan, hanya ada perbedaan $40 per bulan. Jika aku berhenti, maka Tuhan harus lakukan mujizat $40 bagi kami untuk tagihan dan tak termasuk yang lainnya, tapi hampir tidak mungkin. Lalu Dave setuju jika kau merasa itu yang Tuhan inginkan. Kadang aku ingin Dave beritahu lakukan atau tidak, dia hanya berkata kau lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ini kisah lucunya. Aku berhenti dan dapat pekerjaan paruh waktu. Ayolah, ada pesannya. Aku melihat ke belakang dan kupikir, aku berusaha taat dan masih menjaga diri. Lihat, Tuhan ingin tempatkan di posisi aku harus percaya padanya. Karena dia ingin gunakan waktu dalam hidupku untuk mempersiapkanku untuk saat ini. Di mana jika kau tahu jumlah uang yang harus kita percayai pada Tuhan setiap minggu,
Astaga, aku berhenti menghitung sejak lama. Semua orang bertepuk tangan waktu kami katakan kami ada di TV. Ya, kau harus bayar itu. Aku tak cukup pintar untuk tahu bagaimana. Tuhan, ajari cara percaya $40 per bulan. Aku tak lakukan. Lihat, kita tak ingin percaya Tuhan terus-menerus. Kita percaya Tuhan tapi selalu punya rencana cadangan. Ayo, punya rencana cadangan, siapa tahu Tuhan tidak datang. Jadi aku dapat pekerjaan paruh waktu. Dan tak butuh waktu lama baginya memberitahu tentang bisnis karena aku dipecat dari pekerjaan itu. Dan aku bukan tipe karyawan yang pernah dipecat dari pekerjaan. Maksudku, aku pekerja keras. Aku tahu yang aku kerjakan dan aku dipecat. Jadi sangat jelas bagiku bahwa Allah berkata berhenti. Jadi kau tak dapat lakukan perintah Tuhan dan lakukan apa yang kau mau. Ayo aku bicara pada seseorang. Ayo, jika kau ingin punya kehidupan yang baik seperti yang kau mau, maka kau harus buat keputusan hari ini. Hari ini aku putuskan untuk melangkah bersama Tuhan. Aku tak akan menjadi orang Kristen hari Minggu dan kembali berdosa hari Senin. Tak akan jadi Kristen waktu bersama teman-teman Kristen dan menjadi agak Kristen waktu dengan teman-teman agak Kristen. Buat keputusan, jika kau kehilangan teman, kau melekat pada Tuhan. Jika kau dipecat, kau melekat pada Tuhan. Jika anggota keluarga melawanmu, kau melekat pada Tuhan. Ayo, jika kau serius tentang ini, mungkin ada harga yang harus dibayar. Keselamatan hadiah gratis. Kemenangan mengharuskanmu membuat beberapa pengorbanan. Kau serius? Jadi, Saul membuat masalah dan Tuhan memutuskan kau bukan raja yang tepat. Jadi, dia kehilangan kesempatan jadi raja dan itu benar-benar melukai Samuel. Itu menghabiskan waktu karenanya dia merasa sedih akan Saul. Nabi Samuel sedih karena Saul. Dalam 1 Samuel 16:1 berfirmanlah Tuhan pada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah aku tolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Inilah pesan yang aku dapatkan. Oke, itu tak berhasil. Berapa lama kau berduka atas apa yang tak berhasil? Aku punya rencana baru, kata Tuhan. Ayo aku bicara padamu. Beberapa darimu berduka atas apa yang tak berhasil, tapi Tuhan punya rencana baru. Semua bersorak sekarang. Oke, kau kehilangan itu. Kau sudah berkabung. Sekarang waktunya jangan hanya parkir, karena aku punya rencana baru. Aku beritahu sesuatu, Tuhan tak pernah tanpa rencana. Dan jika kau kacaukan rencana A, rencana B bisa lebih baik daripada rencana A karena itu Tuhan. Tuhan ciptakan kita untuk jadi orang yang bergerak maju, tidak mundur. Tuhan gunakan orang biasa untuk lakukan hal luar biasa. Tetapi kau harus lewati itu dengan Tuhan. Kau tak dapat parkir di tempat yang nyaman. Tidak di tengah jalan. Bukan kepatuhan dan ketidaktaatan. Kejadian 11:31 dan 32. Terah, ayah Abraham, mengatakan, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi Tuhan menyuruh ayah Abraham untuk pergi ke sana sebelum dia menyuruh Abraham untuk pergi ke sana.
Berapa banyak orang yang harus dicari Tuhan sebelum dia akhirnya dapat seorang yang patuh? Dengar aku. Mungkin kau punya kesempatan di depanmu sekarang dan kau bukan orang pertama yang ditawari kesempatan itu. Waktu Tuhan ingin selesaikan sesuatu, dia selesaikan. Apa yang dikatakan Paman Esther? Tuhan akan bebaskan umatnya dan dia memberimu kesempatan. Tapi jika kau tak lakukan, dengar ini, Tuhan akan berikan kepada orang lain. Tapi bagaimana kau tahu bahwa kau dibesarkan untuk saat seperti ini? Lagi pula, Terah mengambil Abram dan Lot dan Sarai dan menuju Kanaan. Tapi mereka datang ke Haran, sekitar 550 mil barat laut dari Ur Kasdim. Mereka menetap di sana. Ayo, kamu telah menetap. Kau sekarang lebih baik daripada waktu kau baru mulai. Adakah yang dengar aku? Baik, dengar ini. Terah hidup 205 tahun dan Terah mati di Haran. Dia meninggal di tempatnya. Aku menonton film yang aku rekomendasikan, The Lady in the Van. Ada yang nonton itu? Tak seorang pun nonton film itu? Kau nonton? Oke, aku nonton 2 kali. Ini berdasarkan kisah nyata. Dan tentang seorang wanita yang mati di tempat dia parkir. Dan ini kisah nyata, namanya Miss Shepherd. Dia gelandangan, tinggal di van kuning selama 15 tahun. Di London, di sebuah jalan bernama Ellen Bennett. Dia biasa memarkir vannya di mana saja dan dia tinggal di luar van itu, tapi dia tahu dia bisa dapatkan bantuan pemerintah jika dia punya alamat. Tapi dia tak punya alamat, lalu dia membujuk Alan agar boleh parkir di jalan rumahnya selama beberapa minggu dan dia akhirnya tinggal di sana selama 15 tahun. Dan mengapa dia hidup seperti itu? Ya, dia terluka waktu masih muda, dia sangat mencintai Tuhan dan masuk ke sebuah biara. Dan biarawati yang bertanggung jawab di sana membenci dia dan jahat padanya. Dan dia pemain piano hebat, memiliki bakat piano yang luar biasa. Dan orang yang bertanggung jawab di biara mengatakan padanya, itu adalah yang Tuhan ingin dia korbankan. Tak boleh main piano lagi dan itu menghancurkan hatinya. Dia tak pernah sama lagi setelah itu. Dia waktu meninggalkan biara membeli van usang dan dicat kuning di beberapa titik dan dia mengemudi dan menabrak seorang pria, menyeberang jalan dan membunuhnya dan membuatnya seperti tabrak lari karena dia takut. Dan dia habiskan hidupnya dengan hati hancur merasa bersalah, tinggal di van, tidak sepenuhnya sehat secara mental. Jadi waktu dia meninggal, dia mati di van itu di jalan masuk dan bagian fiksi dari cerita menunjukkan dia pergi ke surga dan orang pertama yang dia temui adalah pria yang dia bunuh. Dengarkan ini, dia habiskan seluruh hidupnya, menghancurkan hidupnya, merasa bersalah. Dan pria ini berkata, itu bukan salahmu kalau aku mati. Kau tak memukulku, aku sengaja melangkah di depanmu. Jadi aku ingin tahu berapa banyak yang telah habiskan hidup dengan rasa bersalah tentang sesuatu yang bukan salahmu. Ayo sekarang. Berapa tahun aku bertanya apa yang salah denganku yang menyebabkan ayahku melecehkanku? Apa yang salah denganku? Mengapa ibuku tak mencintaiku dan membuatku menjauh darinya? Dan selamatkanku. Itu bukan salahku.
Tak ada yang salah denganku. Jika ada yang menganiayamu, bukan karena ada yang salah. Ya, apa? Suamiku meninggalkanku karena aku tak cukup cantik, atau tak cukup kurus, atau jika aku lebih baik ini atau itu. Aku beritahu, waktu orang menganiayamu bukan karena ada yang salah denganmu, karena ada yang salah dengan mereka. Dan hari ini buat perubahan dan berkata, aku berhenti merasa buruk tentang diriku karena seseorang menolakku. Aku berhenti merasa buruk tentang diriku karena seseorang menganiaya aku. Aku keluar dari tempat parkir, sudah cukup memarkir rasa sakitku. Aku keluar dari tempat parkir, aku ingin naik, aku ingin kehidupan yang Tuhan dapat berikan padaku dan sudah waktunya untuk maju. Jangan jadi seseorang yang hanya parkir pada titik yang menyakitkan dan tinggal di sana. Terus bergerak melalui apapun yang sedang kau lalui, sampai kau mencapai kebebasan yang Tuhan maksud. Terimalah pemulihan, dan izinkan Tuhan menggunakan pengalamanmu untuk membantu orang lain.